Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah hukuman nun sukun dan tanwin. Nah, kemarin ada yang review, tolong dicantumkan beserta koidahnya. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan membahasnya beserta koidahnya. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe. Dan jika bermanfaat, silahkan di share. Dan juga bagi teman-teman yang mau review juga, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Mari kita simak video berikut ini. Ahkamu nuni sakinati wa tanwini. Nah, teman-teman, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas hukuman nun sukun atau nun mati dan tanwin. Apa itu nun sukun? Nah, ini nun sukun adalah nun yang tidak memiliki harkat domah maupun harkat fathah atau harkat kasroh. Nah, selanjutnya yang kita bahas ini dah tanwin. Apa itu tanwin? Tanwin adalah nunun sakinatun jaidatun talhakon labdon wa maknan. Tanwin itu adalah nun yang sukun yang menempel pada akhir kalimat, tidak ada dalam tulisannya, ada dalam maknanya. Contohnya seperti kita membaca masalan mim. Nah, di sini masalan kan ujungnya pakai tanwin. Nah, ketika kita membaca masalan, sama saja kita membaca masalan pakai nun sukun. Atau kita membaca nuhun, nah sama saja kita membaca nuhun pakai nun sukun. Nah, yang akan kita bahas kali ini hukuman nun mati atau nun sukun dan tanwin. Nah, oke. Hukuman nun sukun dan tanwin terbagi menjadi 4 bagian. Nah, adapun yang berpendapat menjadi 5 bagian, adapun yang menjadi 6 bagian, gak apa-apa, itu mereka punya dalil sendiri. Nah, di sini saya akan membahas menjadi 4 bagian. Apa saja? Yang pertama ada izhar yang artinya jelas. Yang kedua izgom yang artinya memasukkan. Yang ketiga iklab artinya menggantikan. Dan yang keempat adalah ikhfa artinya samar atau tidak jelas. Nah, menurut kaidah dalam kitab Tuhfathul Atfal nih yang request kemarin menyuruh untuk pakai kaidahnya. Ini kaidahnya yang menerangkan bahwa hukuman nun sukun itu terbagi menjadi 4 bagian. Ini nadomnya terdapat dalam kitab Tuhfathul Atfal yang berbunyi linuni intaskun walitanwini arba'u ahkamin fahud tabini. Nah, itu nadom yang menjelaskan tentang hukuman nun sukun dan tanwin terbagi menjadi 4 bagian. Ini nadomnya ya teman-teman. Terdapat dalam kitab Tuhfathul Atfal. Nah, teman-teman, yang pertama, hukuman nun sukun dan tanwin yang pertama adalah izhar halki. Mengapa disebut izhar halki? Sebab huruf izhar makhrojil hurufnya keluaran dari makhroj halki atau halak, yang artinya adalah tenggorokan. Huruf izhar halki ada 6. Yang pertama hamzah, yang kedua ha, yang ketiga ain, yang keempat ha, yang kelima ghin, yang keenam kho. Nah, dari huruf yang 6 ini terbagi menjadi 3 bagian. Ada yang dinamakan aksol halki, hurufnya ada 2, ada hamzah dan ha. Ha besar ya disebutnya, padahal ini bukan ha besar tapi ha aksol halki namanya. Aksol al-halki artinya ujung tenggorokan yang bawah. Hurufnya ada 2, hamzah dan ha. Nah, yang kedua wastol halki, sama mempunyai 2 huruf. Ada ain dan ha. Ha kecil itu disebutnya. Nah, padahal ini bukan ha kecil tapi ha wastol halki. Artinya adalah tengah tenggorokan. Jadi ketika kita mengucapkan makhraj huruf ain dan ha, itu keluarnya dari tengah-tengah tenggorokan ain dan ha ya. Ini yang ketiga bagian ada ghin dan kho, adnal halki. Nah, artinya ujung tenggorokan yang atas. Nah, itu
Jadi huruf idhar yang 6 ini terbagi 3 bagian. Ada aqsal halki, hurufnya ada 2, hamzah dan ha. Ada wasthol halki, hurufnya ada 2 juga, ain dan ha. Ada adnal halki, hurufnya ada 2 juga, ghin dan kha. Nah, selanjutnya ada contoh kalimat. Nih, contoh kalimat idhar. Nih, yang pertama nun sukun menghadapi hamzah nih. Sesudah nun mati atau nun sukun, kedepannya ada huruf hamzah. Nah, contohnya min ahli, min ahli. Nah, nun mati atau nun sukun, kedepannya ada huruf hamzah. Nah, contoh yang kedua, nun sukun atau nun mati, kedepannya ada huruf h, h besar. Nah, ini h aqsal halki. Huruf. Contohnya seperti lafaz man hajaro, man hajaro, man hajaro. Nah, contoh yang ketiga, tanwin menghadapi ain. Nah, sesudah tanwin ke depannya ada ain. Nih, contohnya haqqan ala, haqqan ala. Nah, ini contoh yang keempat, wasi'un ghafur, wasi'un ghafur. Nah, tanwin domah nih, ke depannya ada huruf ghin. Nah, contoh yang kelima, nun sukun atau nun mati, kedepannya ada huruf ha, ha, ha wasol halki, ini ha kecil. Nih, contohnya seperti lafaz min haisu, min haisu. Nah, ini contoh yang terakhir, wal munkhaniqah, wal munkhaniqah. Nih, nun sukun atau nun mati bertemu kho, kedepannya ada huruf kho. Nah, wal munkhaniqah. Dan teman-teman, hukum membaca izhar halki adalah pendek, satu harkat. Jadi jangan dibaca begini, wasi'un ghafur. Nah, itu salah, tapi pendek satu harkat, wasi'un ghafur min haitsu wal munkhaniqah. Jadi membacanya idhar halki hukumnya pendek satu harkat. Harkat itu apa? Harkat itu adalah robahan atau berubah, ketukan ya, satu ketukan. Nih, selanjutnya ini ada contoh potongan ayat nih. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, ini contoh idharnya, nun sukun atau nun mati, kedepannya ada huruf ain, an'amta. Nah, ya, jadi membacanya harus pendek, jangan panjang. Jangan dibaca begini, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, itu salah, tapi pendek begini, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, ini kaidahnya nih, kaidah izhar halki. Nah, kaidah itu apa sih? Nah, kalau ada yang bertanya, kaidah itu adalah sebuah apa ya? Menguatkan dalil. Nah, ini kaidah izhar halki yang berbunyi fal awalul izharu qoblal ahrufi lil khalqi situn rutibat fal turafi hamjun fahaun summa ainun haun muhmalatani summa ghainun khaun. Nah, mungkin dalam video ini saja ya teman-teman. Oke, kalau ada yang review silahkan tulis di kolom komentar. Untuk video selanjutnya nanti saya akan membahas tentang ada izgom, ikhlab, ikhfa, dan sebagainya. Oke, dalam kesempatan kali ini mungkin hanya ini saja. Mohon di-share, di-subscribe juga buat teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja video saya kali ini. Nah, selanjutnya nanti di video selanjutnya saya akan membahas idgham, iqlab, ikhfa, dan sebagainya. Nah, bagi teman-teman yang belum nyalakan loncengnya, silahkan dinyalakan agar tidak ketinggalan video saya berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.